Bapak Ibu, saya perlu memperkenalkan diri tidak ya? Tidak ya. Itu supaya nggak grogi sayanya Bapak Ibu ya. Biasanya saya berdiri di sini untuk memimpin pujian. Sekarang saya punya tugas dan tanggung jawab baru Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau saya boleh cerita curhat, sebenarnya saya udah lama diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini tuh udah lama Bapak Ibu. Cuma saya pikir jangan saya gitu ya, saya masih muda gitu dan saya juga punya background teologi gitu. Saya agak memberontak gitu ya. Kemarin saya sempat kesaksian di doa pelayan-pelayan Tuhan. Saya sempat memberontak ketika saya dipilih. Ayo nih menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena biasanya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu gitu, bukan Bapak Ibu yang mungkin lebih senior dari saya ataupun yang sama umurnya dengan saya. Saya memberontak, tetapi di situ Tuhan bukan menghajar ya, kalau menghajar saya habis gitu ya, menyentil saya. Wah, ternyata saya nggak boleh menolak permintaan Tuhan. Makanya puji Tuhan saya boleh memberanikan diri ya Bapak Ibu. Tadi pagi itu sebenarnya saya pas bangun di jam 4 alarm saya nyala, saya bilang, Tuhan saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau, saya mau kabur Tuhan, tapi mau kabur kemana gitu. Akhirnya saya berdoa minta kekuatan dan puji Tuhan, Tuhan menempatkan saya di tempat ini. Sebenarnya saya grogi nih Bapak Ibu, grogi sebenarnya, tapi ya sudah menjadi tugas dan pelayanan saya. Mari kita sama-sama belajar untuk boleh menjadi orang-orang pilihan Allah. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah hidup dalam kekudusan. Berat ya Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang membuat saya tidak mau menyatakan firman Tuhan di tempat ini tuh saya mikirnya gini, karena saya masih muda gitu. Tuhan, saya aja belum kudus, kok saya harus sampaikan firman Tuhan sama orang-orang gitu. Saya sendiri saya nggak kudus gitu kan, karena saya mikir saya masih terikat dengan hal-hal duniawi, saya masih mengejar yang namanya kesuksesan, saya masih mikirin ini, banyak banget Tuhan yang saya masih lakukan, dan itu menurut saya belum cocok buat saya menjadi pelayan di mimbar. Saya pikir gitu, tapi dengan berjalannya waktu Tuhan tegur saya Bapak Ibu ya, dengan sesuatu yang amat luar biasa membuat saya kecewa sebenarnya. Tapi saya berpikir, oh iya Tuhan tolong saya, Tuhan kasih kesempatan buat saya hidup kudus. Makanya Bapak Ibu, puji Tuhan, tema yang dikasih ke saya boleh jadi pembelajaran buat saya dan Bapak Ibu. Saya mengambil judul menjadi kudus itu pilihan. Kita mau baca di kebenaran firman Tuhan pada hari ini di 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu, boleh Alkitab atau Alkitab suci kita 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 hingga ke yang 16. Saya bacakan buat kita bersama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Kami untuk firman Tuhan, berbagilah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani menjadi kudus itu adalah memisahkan, memotong atau membersihkan. Lalu menjadi kudus itu bisa juga menyatakan tindakan pemisah, misalnya memisahkan seseorang atau sesuatu dari kenajisan. Kemudian dipisahkan untuk apa? Untuk menjadi miliknya Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani yang menuliskan kados, bacanya tuh kados ya Bapak Ibu ya, diartikan terpisah, dikhususkan atau terpotong dari sesuatu, dan biasanya digunakan pada keadaan terlepasnya seseorang atau sesuatu supaya Tuhan memakainya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kudus itu menyatakan dikhususkan, dipisahkan dari sesuatu yang najis, dari sesuatu yang kotor. Untuk apa? Untuk menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu, dalam Imamat 20 ayat yang ke-26 ini firman Tuhan yang menjelaskan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka lagi terkatung-katung nih waktu itu di padang gurun kalau saya nggak salah. Di Imamat ini Tuhan berfirman kepada Musa, coba tolong kasih tahu sama bangsa Israel, aku berfirman. Firmannya apa? Firmannya bahwa bangsa Israel itu dipilih sama Tuhan, dipisahkan sama Tuhan dari bangsa-bangsa lain untuk umat menjadi umatnya Tuhan. Kalau saya lihat, saya tulis di sini ada 3 versi Bapak Ibu. Ada versi terjemahan baru, kemudian ada versi Alkitab
bahasa Indonesia masa kini, ada terjemahan sederhana Indonesia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu memilih bangsa Israel karena dia mau memisahkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain supaya menjadi miliknya Allah. Lalu Tuhan juga memisahkan bangsa kalian dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Jadi Bapak Ibu, di firman Tuhan di Imamat ini menyatakan bahwa Tuhan itu memilih bangsa Israel, gitu ya, mengambil bangsa Israel, memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi umatnya Allah. Itu bangsa Israel. Itu juga kita, Bapak Ibu. Kita dipilih sama Allah untuk menjadi umatnya Allah, menjadi miliknya Allah, dikhususkan. Kita dipilih nih, oh ini ayo saya pilih kamu. Bahkan sebelum kita dibentuk, dijadikan, itu kita udah dipilih. Oh yang namanya Elizabeth, yang namanya Dorothy, yang namanya Ima, saya mau ambil dari anak saya. Udah dikhususkan, dipilih. Dipilih dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang yang berdosa. Itu kita, Bapak Ibu, karena kita itu miliknya Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10, akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Itu ya Bapak Ibu ya. Di ayat ini dikatakan apa Bapak Ibu? Kita itu bangsa yang terpilih, umatnya Allah, yang punya itu Allah. Dulu tidak dikasihani, tidak ada belas kasihan sama sekali. Tetapi sekarang kita beroleh kasih, belas kasihan, dan kita telah dikeluarkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Karena apa? Karena kita orang-orang terpilih. Sekali lagi saya tekankan, kita orang-orang terpilih, sama seperti bangsa Israel. Kita orang-orang terpilih. Bapak Ibu yang duduk di sini, kita orang-orang terpilih. Kita orang-orang khusus yang dipilih Allah, yang dipisahkan Allah dari orang-orang berdosa. Lalu pertanyaannya, ketika kita menjadi orang-orang yang kudus, apa sih yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak nggak nyuci baju ya, jarang ya. Pasti ibu-ibu nyuci baju gitu ya. Mau itu nyucinya manual, mau pakai mesin cuci, itu pasti ibu-ibu udah paham gitu ya. Nyuci baju itu pasti kita punya perlakuan khusus untuk baju yang warnanya putih, betul ya. Baju yang putih pasti dipisahin nyucinya sendiri. Kalau mungkin kita pakai mesin, yang baju putih pakai tangan. Karena apa? Karena punya perlakuan khusus. Kenapa sih harus begitu? Satu, supaya nggak kelunturan baju lain. Benar ya? Supaya nggak kelunturan baju lain. Kalau kelunturan kan sayang, nggak bisa dipakai. Kita beli lagi yang baru. Biasanya ibu-ibu itu modal hematnya tinggi itu kalau lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi nyucinya pasti dipisah. Terus kedua, kalaupun dia nggak ada yang baju kelunturan, kita cuci bajunya nggak kelunturan, pasti disini juga. Karena apa? Karena nanti warnanya akan berubah, ibu bapak. Dan saya baru paham beberapa tahun belakangan ini. Saya udah umur 36 tahun, saya menikah di usia 26 tahun, berarti udah hampir berapa ya? 10 tahun pernikahannya Bapak Ibu ya. Saya dulu sebelum saya menikah, saya nggak pernah cuci baju, karena yang cuci baju mama saya gitu ya. Setelah menikah, mama saya nyuci baju dong, nyuci baju, dan baru beberapa tahun ini kebetulan saya nyuci bajunya di mbak-mbak laundry. Karena saya nggak punya mesin cuci, suami saya besar tinggi gitu, kalau pakai celana jeans nggak mungkin saya pakai tangan, bisa dia mengukur tangan. Saya bawa laundry. Nah, singkat cerita suami saya ngomong gini, kok baju putih, baju putih aku kok warnanya begini ya? Saya diam aja. Sekali terus dua kali dia ngomong gitu Bapak Ibu. Jadi setiap dia pakai baju putih pasti dia ngomong gitu. Jadi kalau misalnya besok dia mau ada satu momen di mana dia harus ketemu sama bosnya dari Singapura, dia harus pakai baju putih. Dan baju putihnya itu dekil, udah kumal Bapak Ibu. Padahal itu baru saya buka dari laundryan. Ayo Risma, manggil saya Risma. Ayo Risma, kemana? Ke mall, ngapain? Di baju putih. Karena besok, lah kamu udah punya baju putih, coba lihat warnanya apa. Saya diam. Oh berarti benar ya kalau baju putih itu nggak bisa digabung. Karena apa? Wah, dia nggak kelunturan ibu bapak, tapi warnanya langsung berubah jadi kuning. Jadi mungkin nyucinya digabung jadi satu sama baju-baju lain. Terus kalau kita lihat air cucian mesin cuci itu kan yang awalnya bersih, ketika dia muter-muter jadi kotor ya. Nah jadi air kotornya itu masuk nyerap ke baju putih, makanya baju putih itu warnanya berubah. Jadi saya bilang gini, mbak besok kalau baju putih nggak apa-apa, jangan ditaruh di laundry mbak. Iya bu, ya ntar dicuci. Tapi ya namanya mbak ya, ibu bapak. Jadi mau nggak mau saya turun terjun langsung. Dan memang perlu perlakuan khusus, harus pakai Bioklin, pakai Citron.
Ada lagi pakai Jeswan katanya lebih bagus ya, saya nggak tahu ya namanya. Saya sekarang udah pasrah aja deh, udah mau nanti suami saya ngomong apa ya udah, oh iya gitu, dengerin aja. Karena ini Bapak Ibu, saya baru tahu tuh, oh ternyata baju itu nggak bisa digabung. Iya, nggak bisa digabung karena apa? Karena perlu perlakuan khusus. Jadi baju putih itu adalah baju yang pilihan, yang perlu perlakuan khusus. Sama kita juga perlu perlakuan khusus dari Tuhan. Oh ini kamu saya ambil nih, kamu saya khususin nih untuk jadi anak saya. Ini kamu jangan sama anak-anak yang tidak mengenal saya. Kamu saya ambil, saya khususin. Kita dikasih perlakuan khusus sama Tuhan Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, mengapa sih kita sebagai orang-orang yang percaya harus hidup kudus? Kita kan udah dapat perlakuan khusus dari Tuhan. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Karena yang pertama, Allah kita itu Allah yang kudus adanya. Di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah kita yang suci hatinya, yang kudus, karena kalau kita nanti akan melihat Allah. Mungkin sekarang kita nggak bisa ketemu Tuhan Yesus nih seperti zamannya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, kita nggak bisa ketemu, tapi kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Kita mau melihat Yesus, gimana caranya? Punya hati yang kudus. Di Matius 5 ayat 8 ini dikatakan bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Kalau kita hidupnya cemar, kita hidupnya berdosa, sudah pasti kita terpisah dari Allah. Dan Allah itu tidak kompromi Bapak Ibu dengan ketidakkudusan. Dia mengampuni kita, iya dia mengampuni kita, tapi ketika dia mengampuni kita dan kita hidup cemar lagi, dia tidak akan kompromi sama kita. Walaupun kita punya perlakuan khusus, walaupun kita diperlakukan khusus sama Tuhan, kita dipilih sama Allah, dipilih sama Tuhan untuk jadi anaknya, tapi ketika kita melakukan dosa, hidup cemar dan terus menerus seperti itu, dia nggak kompromi Bu Bapak. Kekudusan itu berbicara tentang banyak sekali aspek-aspek kehidupan. Misalnya bebas dari perzinahan. Kalau orang dunia berzina, kita harus setia. Bebas dari perselisihan. Kalau orang dunia suka berantem, kita nggak boleh berantem. Kita harus penuh dengan damai. Kekudusan itu bebas dari pornografi. Anak-anak muda biasanya nih, teman-temannya suka nonton film yang porno. Nah, kita sebagai orang kudus tidak boleh nonton film-film itu. Karena apa? Karena itu membuat kita cemar. Banyak Bapak Ibu aspek-aspek kehidupan yang berhubungan dengan kekudusan. Kita nggak boleh benci sama orang, bebas dari kebencian. Kalau orang dunia benci, kita harus mengampuni. Perkataan-perkataan kotor, penipu, jahat itu harus bebas dari orang-orang yang kudus, orang-orang percaya seperti kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kenapa kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan? Karena Allah itu kudus adanya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memilih kita itu kudus, makanya kita harus kudus. Lalu yang alasan yang kedua adalah Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya Bapak Ibu. Coba kita baca di 1 Petrus pertama ayat yang ke-17. Saya agak serem ini bacanya Bapak Ibu ya, karena waktu saya mempersiapkan firman Tuhan cukup membuat saya terhenyak gitu ya. Di ayat 17 dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saya ulang ya Bapak Ibu, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi alasan yang kedua mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus hidup kudus apa Bapak Ibu? Karena Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya pada waktu penghakiman nanti. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi semua orang, baik itu orang percaya maupun tidak percaya, semua dihakimi menurut perbuatannya. Ibu Bapak yang terkasih, dalam Efesus 2 ayat 8 itu dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kamu tetapi dari pemberian Allah. Jadi kita bisa selamat bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita suka menolong, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan yang benar, tetapi karena anugerah Allah kita bisa selamat. Ketika kita punya anugerah itu, kita tahu nih, oh saya selamat karena saya diselamatkan sama Tuhan. Pasti kita punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan
hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita punya iman Ibu Bapak, iman yang sungguh-sungguh yang percaya sama Tuhan, pasti kita mengekspresikan hidup kudus dalam keseharian kita. Kita tahu kita nggak boleh membenci, kita tahu kita nggak boleh nonton yang porno, kita tahu kita nggak boleh jahat sama orang. Kita pasti mengekspresikan segala sesuatu hal-hal kudus dalam keseharian kita karena kita punya iman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita punya iman, saya beriman sama Tuhan, saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, gitu ya, saya percaya sama Tuhan, tapi hidup kita nggak baik Bapak Ibu, hidup kita cemar, tidak kudus, tidak pas, tidak matching dengan apa yang kita katakan, tidak matching. Kamu setiap hari pelayanan di gereja, setiap minggu pelayanan di gereja, tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab, tapi ketika kita punya hidup yang cemar Ibu Bapak, itu tidak matching. Kemarin hari Sabtu saya mendengar seorang guru besar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk saya bisa berdiri di sini itu punya pergumulan, gitu ya. Singkat cerita, saya tuh kuliah lagi. Sebenarnya saya nggak mau kuliah lagi. Saya nggak mau kuliah lagi, capek, misalnya gitu. Dan akhirnya saya kuliah lagi Bapak Ibu. Dan jurusan yang saya ambil itu beda dengan jurusan saya yang ambil. Dan itu membuat saya hampir menangis setiap hari Bapak Ibu. Saya ambil teologi ya, murni teologi ya, bukan pendidikan. Saya ambil itu murni teologi dan itu susah banget. Saya mau nangis setiap saya kuliah jam 6 sampai jam 10 itu saya kuliah, saya mau nangis, Tuhan, kok sepertinya saya itu kosong. Teman-teman saya yang itu pinter-pinter Ibu Bapak, selalu komentar, selalu apa, pinter gitu. Nah kemarin Sabtu saya juga kuliah lagi, jadi Senin sampai Sabtu saya kuliah. Saya kuliah lagi online tapinya ya, online saya kuliah. Ada seorang guru besar ya, dosen saya, dia mengatakan gini, dia ngomongin dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi ngomong, if you say believe Jesus, jika kamu mengatakan kamu percaya sama Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, itu bukan karena kamu membutuhkan sesuatu. Saya percaya sama, biasanya kalau kita ngomong saya percaya sama Tuhan, berarti kan kita butuh mukjizat, ada sesuatu mukjizat, mungkin sakit penyakit kah, atau kekurangan kah, atau pergumulan kah. Kita mengatakan saya percaya sama Tuhan karena Tuhan pasti akan menolong saya. Biasanya kan kita ngomong begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kata dosen saya bilang gini, ketika kita mengatakan saya percaya, aku mengasihi Yesus di Bapak Ibu, I believe you, I believe you God, I believe you Jesus, gitu ya. Aku mengasihi Tuhan Yesus, itu sebenarnya kita tuh harus jadi sama Yesus. Bukan karena kita butuh mukjizat, kita percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan aku mengasihi Yesus, itu sebenarnya kita harus sama Yesus. You must be like Jesus, dia ngomong begitu. Kamu harus menjadi sama Yesus. Bukan konteksnya kamu butuh Yesus, bukan konteksnya kamu butuh mukjizat. Tapi ketika kamu ngomong do you believe me? Yes, I believe you. I believe you itu artinya kan harus menjadi sama Yesus. Ternyata begitu artinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya, kenapa harus hidup kudus? Itu karena apa? Karena di akhir nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dunia ini sama Tuhan. Ngeri ya Bapak Ibu, ngeri loh. Saya kalau melihat orang meninggal aja, kalau ada orang meninggal tuh saya ngeri. Saya mikir, Tuhan kalau saya meninggal saya mau kemana? Hidup saya belum banyak. Kalau mungkin bercandaan, hidup saya amalnya belum banyak Tuhan. Saya takut. Mikir, pernah nggak Bapak Ibu berpikir kayak gitu? Harusnya kita harus berpikir, apalagi sebenarnya kalau saya kan masih 36 tahun gitu ya, tapi kita nggak tahu umur. Tapi saya pikir, Tuhan, jangan panggil dulu Tuhan. Apalagi sekarang isu-isu yang beredar, ada megatrust akan terjadi gitu ya. Jakarta dan sekitarnya akan mengalami gempa bumi dan tsunami. Ngeri nggak? Ngeri Bapak Ibu. Makanya apa Bapak Ibu? Kita bertobat. Iya, kita kan nggak tahu umur kita bagaimana. Kapan kita dipanggil Tuhan kita nggak tahu. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan, mari kita koreksi diri sama-sama. Kita belajar untuk jadi orang yang hidupnya kudus ya Tuhan. Dan alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup kudus sebagai orang-orang percaya, karena kita telah lunas dibayar. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu bapak, jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup kudus, karena kita sudah lunas dibayar. Kemarin minggu lalu saya cerita di anak sekolah minggu, saya kasih praktek gitu ya. Saya bawa air putih bersih, ini nggak ada air putih bersih. Saya bilang gini, ini air putih ini kamu loh anak-anak, contohnya kamu nakal nggak? Nakal, nakalnya apa? Suka melawan mami, saya kasih betadine, masukin. Satu, ya warnanya udah nggak putih, iya. Apalagi suka bohong, masukin lagi. Jadi apa Bapak Ibu, dari gelas putih itu ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, air yang warna putih itu berubah jadi air yang kotor. Nih Bapak Ibu nih, ini ketika kita melakukan dosa kita berubah jadi seperti ini. Tapi apa? Tapi Tuhan kasih keselamatan dari warna butak of the world ini nih Bapak Ibu nih, jadi warna putih bersih. Karena kita sudah lunas dibayar Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita sudah lunas dibayar Tuhan, sudah bersih, hidup baru, udah dikuduskan sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan, kita mau isi dengan apa? Apa balik lagi kita mau isi dengan dosa? Apa balik lagi kita isi dengan kesalahan-kesalahan masa lalu? Atau kita mau tetap warna putih ini, warna bersih ini? Semua ada di keputusan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup kudus, mengajarkan bagaimana caranya hidup kudus, mengapa hidup kudus. Tetapi semua itu adalah kembali ke keputusan kita Bapak Ibu. Kita mengisi ini, air ini dengan apa? Apa kita mau balik lagi dengan dosa-dosa kita, atau kita mau tetap menjadi seperti ini Bapak Ibu? Ada ayatnya di 1 Petrus 1 ayat ke-14. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Hidup sebagai anak-anak taat. Jangan turuti hawa nafsu. Di sini dikatakan jangan turuti hawa nafsu. Ada keputusan yang Bapak Ibu kita semua harus ambil. Jangan hidup lagi menurut keinginan kamu yang dahulu pada waktu kamu belum mengenal Allah. Kendali ada pada diri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu udah suka lihat gambar ini ya? Tiap hari pasti kita lihat. Apalagi kalau kita yang bekerja pasti ketemu ini. Lampu merah mengartikan untuk berhenti. Lampu kuning untuk hati-hati. Hati-hati itu harus lihat kanan kiri, depan gitu ya. Hati-hati untuk stop atau siap-siap untuk jalan. Lalu yang hijau itu untuk jalan gitu ya. Tapi seringkali prakteknya apa Bapak Ibu, ini kan sudah aturan nih, aturan yang gak akan berubah gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Kalau warnanya merah, rata-rata banyak yang jalan ya, apalagi pengendara motor. Saya juga sering begitu Bapak Ibu dulu ya, tapi sekarang enggak. Kalau ada warna kuning, udah saya diem aja di situ. Kecuali tengah malam Bapak Ibu, waktu itu bukan tengah malam, saya berangkat waktu itu saya masih di Cinere, jadi saya berangkat pagi. Setengah 5, jam 4:15 saya berjalan. Itu di lampu merah yang mau ke Kartini, tahu ya Ibu Bapak yang dari terminal Bekasi itu semua kan pada ngebut-ngebut. Itu lampu merah. Jam 4:20 saya di situ. Gelap gulita dong Bapak Ibu. Lampunya merah, saya di tengah-tengah. Lah saya diklaksonin dari belakang dan itu ada truk. Jadi mau nggak mau saya jalan daripada nyawa saya melayang begitu kan. Padahal kan nggak boleh jalan ya. Tapi apa? Kita yang tahu peraturan tapi nggak menjalankan. Karena apa? Karena itu keputusan kita. Kita bebas memutusin apa, mau mengikuti aturan atau tidak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu kenapa kita harus hidup kudus, alasan kita harus hidup kudus, firman Tuhan mengatakan ayo jadilah orang-orang yang kudus. Tapi semua keputusan di tangan kita Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk hidup kudus, pasti banyak tantangan. Iya, banyak banget tantangan pasti. Tapi kita bisa bukan karena kita mampu Bapak Ibu. Kalau kata dosen saya kemarin, kalau kita menjadi orang-orang yang kudus, bukan berarti kita bisa jadi mampu jadi orang-orang kudus. Kamu bisa karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun kamu untuk melakukan hal-hal yang kudus. Teman-teman merokok, kamu nggak merokok. Teman-teman menipu, kamu nggak menipu. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita, Ibu Bapak. Jadi ada Roh Kudus yang memampukan kita seperti di Galatia 5 ayat 16 sampai ayat ke-17. Di akhir berang firman Tuhan Bapak Ibu, ada gambar di sini ya.
yang cukup menyedihkan kalau menurut saya. Saya pikir dulu ya Bapak Ibu ya, saya pikir kalau orang ngomong hamba Tuhan ngomong gitu ya, ada kalau babi gitu ya, dimandiin, dikasih minyak wangi, dicantikin, dikasih baju, terus balik lagi ke kubangan, itu cuma ilustrasi. Tapi ternyata pas saya belajar ada di firman Tuhan ayatnya. Jadi orang-orang yang udah kudus gitu ya, udah disucikan Allah, udah dikhususkan Allah, balik lagi ke dosa, itu mirip ini Bu Bapak. Ada ayatnya ternyata di 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke mutahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ibu Bapak ngeri loh ya. Jadi ketika kita tahu kita orang-orang kudus, kita dipisahkan dari segala yang berdosa gitu ya, menjadi anak-anaknya Tuhan, diajari oleh kebenaran firman Tuhan, tapi kita balik lagi nih, keluar dari gereja, kita balik lagi hidup kita yang lama, gak kudus, suka marah-marah, suka menipu, suka jahat sama orang gitu ya, suka menyakiti hati orang, memanipulasi, korupsi, hal-hal kudus tercemar itu kita lakukan. Kita sama seperti ini Bapak Ibu. Ada di 2 Petrus 2 ayat 22. Saya langsung, ternyata semua yang dikatakan oleh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di mimbar itu benar. Dan ini agak sedikit membuat saya shock, ya ampun Tuhan, jadi selama ini saya seperti ini dong. Ya, jadi gak cuma ibu apa, saya juga kayak gitu. Tapi Bapak Ibu mari sama-sama, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Allah, kita udah tahu kita dikuduskan Allah, kita dipulihkan Allah, kita dibersihkan Allah, mari kita isi gelas bersih kita dengan hal-hal yang kudus. Karena Bapak Ibu, di akhir nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin gak orang-orang kudus ditinggal? Mungkin gak orang-orang kudus gak diangkat? Mungkin. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak kompromi dengan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ambil keputusan yang terbaik, yang benar. Minta bantuan Roh Kudus untuk memberkati kita, menolong kita untuk boleh menjadi kudus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.